إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah dan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita pembahasan yang terakhir masih seputar Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, yang dimana di perjanjian tersebut ada beberapa poin yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, ya. Yang waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan salah seorang musyrik namanya Suhail bin Amr, ya, Suhail bin Amr. Di antara pelajaran-pelajaran penting yang kita petik dari perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya, yang dimana perjanjian ini memang di satu sisi atau sepintas itu menguntungkan orang-orang musyrik, padahal hakikatnya tidak demikian. Ya, justru perjanjian Hudaybiyah ini banyak sekali menguntungkan kaum muslimin. Ya, banyak sekali menguntungkan kaum muslimin. Di antara pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh para ahli ilmu tentang perjanjian Hudaybiyah, ya, lamma ta'akhkhara Utsman dhanna ba'dul muslimin anna Utsman radhiyallahu anhu tafa bil baiti walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adunhu tafa bil baiti wa nahnu mahsurun. Di antara pelajaran penting dari perjanjian Hudaybiyah yaitu hendaknya seorang muslim itu senantiasa berbaik sangka atau husnudzon kepada saudaranya sesama muslim. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah itu senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya. Pelajaran ini kita ambil dari salah satu potongan kisah perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan, ya, mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui orang-orang musyrik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu datang ke kota Mekah murni untuk umrah, ya, murni hanya untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak ada tujuan untuk memerangi kaum musyrikin, ya. Tidak ada keinginan dari Nabi dan para sahabat untuk berperang melawan orang-orang musyrik di kandangnya mereka di Mekah. Jadi mereka datang dari Madinah jauh-jauh, perjalanan ratusan kilometer itu untuk umrah.
Ya ini Nabi mengutus Utsman untuk menemui orang-orang musyrik, menyampaikan maksud tujuan kedatangan Nabi dan para sahabat itu untuk umrah. Dan ini ketika Utsman ini datang berdialog dengan orang-orang musyrik ini memang waktunya lama, ya. Sehingga sebagian orang itu berprasangka yang tidak benar. Oh, bahwasanya Utsman ini dia umroh duluan. Ketika sampai di di Mekah, beliau itu tawaf duluan, sa'i duluan dan sebagainya. Ya. Maka dalam hal ini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, ma'adunnuhu tafa bil baiti wa nahnu mahsurun. Aku tidak mengira Utsman itu akan umroh duluan sedangkan kita masih tertahan di sini. Ini kata Nabi SAW kepada para sahabat. Fakana al-amru kama dunnahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang perkaranya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Utsman radhiyallahu anhu itu datang menemui orang-orang musyrik, itu ya dialog, ngobrol, menyampaikan pesan dari Nabi bahwasanya kita datang untuk umroh. Ya. Bukan Utsman itu umroh duluan, tawaf duluan, sa'i duluan, cukur duluan, tidak. Ya. Wa hakadha 'alal muslim daiman an yuhsina dhanna bi akhihi. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa mengedepankan berbaik sangka kepada saudaranya. Ya. Jangan dikit-dikit suudzon. Wa yaqdumu wa yuqaddimu dhannal hasan 'ala dhannis sayyi. Ya, maka hendaknya kita berusaha memiliki akhlak yang mulia berupa husnudzon kepada saudara kita. Ya, husnudzon kepada saudara-saudara kita. Ini diantara pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu berhati-hati dari kabar-kabar burung. Berhati-hati dari kabar-kabar yang enggak jelas, yang belum terbukti akan kebenarannya. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Fil mawaqifil harijah yajtahidul a'da'u fi ilqa'il isya'ati wal irjafi bil mu'minina. Wa huna usyi'a anna Utsmana radhiyallahu anhu qad qutila. Fa 'alal muslimi an yakuna hadiran min al isya'a fala yastami ilaiha wa la yusaddiqha wa la yarwiha wa la yata'assaru biha wa li yata'akkad mundul bidayati anna mastarahu wal adu wa la yata'ajjalul khabar bal yatasabbatu wa yatabayyan wa yatasarrafu tasarrufatin tasurrul aduwa wa tuhdilul khaufa wal faza 'alal muslimin. Jadi di antara pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah itu, perjanjian ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dari kabar-kabar burung, kabar-kabar yang enggak jelas. Sebagaimana kalau kita ingat-ingat rentetan kejadian-kejadian dari perjanjian Hudaybiyah itu kan dikisahkan bahwasanya Utsman ketika beliau mendatangi orang-orang musyrik memang butuh waktu yang lama. Ya. Sehingga tersebar kabar bahwasanya Utsman terbunuh, kan begitu. Ini kabar ini tersebar. Utsman kok enggak balik-balik, jangan-jangan dibunuh sama orang-orang musyrik. Ini kabar burung ini. Ini kabar-kabar yang belum jelas akan kebenarannya, ini tersebar. Ya. Maka di sini seorang muslimah itu kalau mendengarkan kabar itu jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Ya, ini pelajaran juga dari kisah Sulhul Hudaybiyah ini. Jadi kita belajar sejarah itu kan untuk kita ambil pelajaran. Kita ambil ibrahnya itu kayak gimana. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan cerita, membaca cerita dan sebagainya. Tapi di situ ada poin-poin, ada pelajaran-pelajaran yang terkandung di balik itu semuanya. Ya. Oleh karenanya dalam hal ini Nabi SAW tidak menerima mentah-mentah begitu saja kabar terbunuhnya Utsman ini. Ya. Beliau tidak menelan begitu saja kabar tentang terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengutus Utsman ini untuk menghadapi atau menemui orang-orang musyrik. Ya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, maka lakukan cross check, tabayyun, cari kebenaran, betul enggak berita ini. Ya. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam Al-Qur'an, kalau ada suatu berita, suatu kabar, ya, yang ini berita yang besar, di situ
isinya tentang kaum muslimin, bagaimana keadaan kaum muslimin dan sebagainya, maka berita ini jangan langsung kita terima begitu saja. Kita cari betul nggak berita ini gimana. Kita tanyakan sumbernya dari mana. Ya, ini supaya kabar ini yang belum jelas kebenarannya tidak terlalu menyebar. Ya, karena sekarang ini zamannya zaman media sosial ya, zamannya sosmed. Ada berita sedikit langsung tersebar kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Padahal bisa jadi berita itu berita yang hoax, berita-berita yang dusta, berita-berita yang palsu untuk menyebarkan ketakutan dalam kaum muslimin, menyebarkan perpecahan dan lain sebagainya. Maka seorang muslim dan muslimah harus bersikap tabayun, ya, cross check. Ini diantara sikap pelajaran yang juga kita petik dari kisah perjanjian Hudaybiyah. Pelajaran yang berikutnya, kata para ulama, yaitu at-ta'amulu ma'al syaati amrun muhim, yaitu bagaimana seseorang itu menghadapi kabar burung. Sikapnya tadi selain tabayun, cross check, cari tahu kebenarannya, sumbernya dari mana. Ya, at-ta'amulu ma'al syaati amrun muhim wa huna nara kaifa ta'amala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al syaati bi aksi ma yuhaqqiqu hadafal adu. Ya. Fal isya'atu kana al-qasdu minha an tafita bi adudil muslimina wa tudkhilul furqata wal khilafa bainahum. Walakin alladhi yahsulu ba'da al-isya'ati huwa aqsu ma yurid. Al-adu ala wa huwa da'watu ila bai'atir ridwan. Ya. Jadi setelah tersebar kabar berita kematian Utsman, terbunuhnya Utsman, ini Nabi memberikan sikap. Nabi tidak langsung membenarkan, tapi beliau bersiap-siap. Ya, Nabi tidak menelan begitu saja berita wafatnya Utsman ini. Tapi dalam hal ini beliau mengambil sikap. Ya, kenapa sih kok ada muncul berita atau kabar terbunuhnya Utsman? Ini yang diinginkan oleh orang-orang musyrik itu supaya orang-orang muslim itu down mentalnya. Ya, mereka sedih karena sahabat mereka terbunuh. Ya, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk masuk ke kota Mekah. Mereka sudah pulang saja ke kota Mekah. Ini yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam seperti itu, dengan menyebarkan berita-berita palsu dan sebagainya. Justru dalam hal ini Nabi SAW bersikap beda, ya, dengan kabar yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam seperti dalam hal ini adalah terbunuhnya Utsman. Maka Nabi justru mengajak para sahabat untuk bersiap-siap untuk melakukan baiat. Ya, seandainya kabar ini benar, kabar terbunuhnya Utsman ini benar, maka Nabi SAW dan para sahabat siap-siap memerangi orang-orang musyrik. Enggak tahu enggak mikir apa yang terjadi. Pokoknya kalau benar-benar Utsman terbunuh, kita akan memerangi mereka, enggak jadi umroh. Ya. Inilah yang dikenal dengan istilah bai'atur ridwan. Ya, Nabi mengajak para sahabat untuk berbaiat, siap-siap untuk menghadapi orang-orang musyrik, apapun yang terjadi, apapun resiko yang ditanggung kalau betul-betul Utsman ini terbunuh. Ya. Dan kisah bai'atur ridwan ini kan sudah kita sampaikan. Dalam hal ini Allah sebutkan di surat Al-Fath, ya, surat Al-Fath ayat ke-1 dan 2, ya, atau di surat Al-Fath ayat ke-21. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, sampai seterusnya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Id yubayi'unaka, ketika orang-orang beriman ini membaiat engkau wahai Muhammad, bersumpah setia tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat, keikhlasan, kejujuran, ketulusan, rela mati membela Islam. Ini Allah mengetahui isi hatinya para sahabat yang ikut baiat ridwan ini. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan kepada para sahabat. Ya, ini kabar Utsman terbunuh sangat kuat, kabarnya sangat menyebar. Ya. Walaupun demikian, ketika para sahabat ini ikut mereka membaiat Nabi SAW untuk apapun yang terjadi mereka siap. Ya. Maka Allah turunkan ketenangan. Fa anzalas sakinata 'alaihim.
maka Allah turunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman, yaitu hati para sahabat ketika mereka ikut baiat baiat Ridwan. Ya. Jadi ini di antara pelajaran yang kita petik dari perjanjian Hudaybiyah menghadapi kabar burung itu, tetap kita punya ini ya, kalau seandainya kabar ini benar, maka sikap ini itu perlu. Ya. Jadi menghadapi kabar yang belum jelas itu kita cross check dulu sumbernya dari mana. Kira-kira kabar ini kalau kita sebarkan manfaatnya apa? Ya. Kemudian seandainya kabar ini betul, maka sikap apa yang kita ambil? Ini yang dilakukan oleh Nabi. Oh ini begitu para jemaah. Ya. Seandainya kabar ini betul, maka sikap apa yang kita siapkan? Apa sikap kita? Mauqifnya apa? Disiapkan begini seperti itu. Ya. Ini indahnya sejarah seperti itu. Kalau kita belajar sejarah, oh pelajarannya kayak gini ternyata. Kemudian yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjanjian Hudaybiyah, yaitu disukainya sikap optimis. Ya, dianjurkan kita memiliki sikap optimis, bukan pesimis ya. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Disebutkan oleh penulis yaitu Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, lama aqbala Suhail ibn Amr wa ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala qad sahula amrukum. Ya. Wa hadha yadulluna ala istihbabit tafa'ul wa yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa minha istihbabut tafa'ul wa annahu laysa min at-tiyaratil makruha. Ya. Dalam hal ini pelajaran ini yaitu disukainya optimisme dalam menjalani kehidupan ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan melakukan perjanjian. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu utusan laki-laki yang diutus dari orang-orang musyrik namanya Suhail bin Amr. Suhail. Wah, ketika Nabi itu melihat orang ini namanya Suhail, Nabi itu dalam hal ini menumbuhkan sikap optimis dalam diri para sahabat. Apa Nabi mengatakan kepada para sahabat, qad sahula amrukum. Perkara kalian akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi melihat laki-laki musyrik ini yang diutus oleh orang musyrik namanya siapa? Suhail. Suhail ini kan dari kata sahal, sahal. Kalau kita belajar bahasa Arab kan sahula yasulu. Ya. Suhail ini semacam kayak tasghir itu loh, tasghir. Ya. Jadi ini sampai dalam masalah nama itu mengandung optimisme para jemaah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai nama-nama yang baik. Nama-nama yang mengandung memang optimisme. Ya. Bukan nama-nama yang mengandung keburukan, nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk, nama-nama yang mengandung pesimis dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hal nama ini tetap ya semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini sebuah kewajiban. Ya, tawakal sebuah kewajiban. Namun kalau kita usaha atau ikhtiar kan kita bisa ngasih nama-nama yang baik kan begitu kan? Ya. Nama-nama yang baik itu ya Abdullah, Abdurrahman, nama-nama para nabi dan nama-nama rasul. Kalau nama perempuannya nama-nama istri-istri Nabi, nama-nama sahabiyat, sahabat-sahabat wanita. Ini nama-nama yang baik. Ini tugasnya orang tua seperti itu. Tugasnya orang tua, ya kalau ngasih nama itu kan wewenangnya seorang bapak ya. Ngasih nama anak itu wewenang seorang ayah. Ya, boleh seorang istri, seorang ibu itu ngasih ide, ngasih masukan silakan. Tapi wewenangnya itu ada pada diri seorang ayah. Ngasih nama apa anaknya ini. Ya. Jadi kalau sudah dikasih nama yang baik, misalnya namanya nama-nama orang-orang soleh, nama-nama yang baik, tapi anaknya kok bleset, durhaka, ya sudah. Kan memang Allah yang ngasih hidayah kan begitu ya. Allah yang ngasih hidayah. Tugasnya orang tua itu mendidik, mendoakan, menyekolahkan, memondokkan, ya, menasehati. Ya sudah dikasih nama yang baik seperti itu. Ya, karena nama-nama yang baik ini menumbuhkan optimis, menumbuhkan harapan. Ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini salah satu juga pelajaran dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu ketika Nabi ketemu sama orang musyrik namanya Suhail, dan orang musyrik ini yang nanti mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berharap qad sahula amrukum, maka perkara kalian akan dimudahkan. Ya, ini kata Nabi kepada para sahabat. Kemudian di sini pelajaran yang juga kita petik dari Sulhul Hudaybiyah yaitu mengedepankan dalil di atas akal.
mengedepankan dalil di atas akal atau logika. Dalam hal ini fi mauqifi ba'di sahabat radhiyallahu anhum min sulhil Hudaybiyah na'khudhu minhu ahamiyata ittihamil aqli amama nusus syar'iyyah wa anna tamassaka biqauli Abi Bakrin li Umar radhiyallahu anhu ilham gharzah fa innahu rasulullah. Ya. Jadi dalam hal ini ketika terjadi dialog, terjadi perjanjian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam mewakili orang-orang beriman, mewakili kaum muslimin dengan Suhail bin Amr mewakili pihak orang-orang musyrik. Ini butir-butir perjanjian kan disebutkan sini ini begini disebutkan. Maka dalam hal ini ketika itu Umar radhiyallahu anhu itu enggak srek gitu loh, kalau bahasa kita enggak srek dengan isi perjanjian Hudaybiyah ini. Oleh karena waktu itu kan kita sampaikan disebutkan dalam buku-buku sejarah, Umar radhiyallahu anhu mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, wahai Abu Bakar, bagaimana kok perjanjiannya isinya kok kayak gini gitu loh. Ini ya namanya Umar radhiyallahu anhu kan ya beliau dan seluruh para sahabat ingin Islam ini menang, Islam ini jaya. Ya, Islam ini bisa tersebar. Jadi sepintas kalau diperhatikan isinya perjanjian Hudaybiyah ini sepintas memang menguntungkan pihak musuh, pihak orang-orang musyrik. Oleh karena di sini Umar tidak tinggal diam, beliau mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana tentang Hudaybiyah ini, perjanjian begitu. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ilzam gharzah. Tetap kamu tenang wahai Umar. Fa innahu rasulullah. Dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi tentang poin-poin Hudaybiyah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang. Ya. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan sahabat beliau yaitu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi dalam hal ini orang yang beriman itu mengedepankan dalil. Jangan mengutamakan akal. Memang sepintas kok begini ya. Isinya kok kayak gini ya. Seolah-olah kok menguntungkan pihak musuh. Tapi kalau itu Rasulullah yang melakukan, yang menyampaikan isi perjanjian ini, ya poin demi poin itu Nabi memperhatikan, kemudian Nabi SAW beliau menyimak, ya. Yang itu kan waktu itu kan juru tulisnya kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Nabi kan cuma mendiktikan. Oh iya begini, setuju. Ditulis sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Nabi kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini pentingnya kita selalu mengedepankan yaitu dalil daripada perasaan, daripada akal, logika dan lain sebagainya. Karena Islam itu istislam. Ya, Islam itu apa? Al-istislam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri terhadap hukum-hukum Allah, terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan ini, Allah perintahkan ini, sudah kita nurut. Kita pasrah, kita manut, kita berserah diri, itu namanya Islam. Ya. Allah mengharamkan ini, Rasul mengharamkan ini, ya sudah kita jauhi apa yang Allah haramkan. Itu namanya orang yang berserah diri, al-istislam. Al-istislamu lillah. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya di antara pelajaran-pelajaran yang penting juga dalam perjanjian Hudaybiyah yaitu setia terhadap perjanjian, yaitu setia terhadap perjanjian. Maksudnya kalau kita sudah berjanji kepada orang, ya sudah kita harus setia dengan perjanjian tersebut. Misalnya dalam hal ini ya, ketika Nabi SAW sudah melakukan perjanjian dengan Suhail bin Amr yang mewakili pihak musuh, pihak orang-orang musyrik, maka dalam ini Nabi SAW melakukan isi perjanjian tadi. Ya, tidak ada yang beliau khianati, tidak ada yang beliau ingkar isi perjanjian tadi. Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasul SAW kalau sudah ada perjanjian atau al-ahd ya, ahdun atau misak ya, maka sudah harus kita tepati. Harus kita tepati, kita laksanakan isi perjanjian tadi. Contohnya apa dalam hal ini? Dalam perjanjian Hudaybiyah. Kan di antara isi perjanjian Hudaybiyah kalau kita kita ingat itu, kalau ada dari orang musyrik ya, dari Mekah misalnya, datang kepada kaum muslimin.
Maka isi perjanjian Hudaybiyah itu apa? Orang yang kayak gini, orang yang lari dari Mekah, dia masih dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian dia masuk Islam, kemudian lari dari kota Mekah, nggak disetujui sama keluarganya, orang kayak gini harus dikembalikan kemana? Suruh balik ke Mekah, suruh balik kepada keluarganya. Ini di antara isi perjanjian tadi. Ya. Maka dalam ini terjadi kan, kalau kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Suhail bin Amr ini orang musyrik dan ini yang melakukan perjanjian. Suhail bin Amr ini punya anak namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini sudah masuk Islam. Abu Jandal ini beliau susah payah ya keluar dari kota Mekah ya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Ini datang Abu Jandal ini. Ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan waktu itu Suhail bin Amr ini tahu, oh, ini sudah isi perjanjian ini. Ayo kita harus ditepati. Ya sudah, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa apa-apa. Abu Jandal ini enggak bisa dibawa ke kota Madinah, enggak bisa. Harus dikembalikan. Ya sudah, Nabi suruh Abu Jandal ini untuk mengikuti bapaknya tadi. Akhirnya Nabi mengatakan apa kepada Abu Jandal yang sudah masuk Islam ini, isbir wahtasib. Ya Abu Jandal, isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, sabar. Wahtasib, ihtasib itu, ihtasab itu berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kejadian ini Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Ini yang cuman itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih kepada Abu Jandal ini yang sudah masuk Islam, anaknya Suhail bin Amr. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya untuk menepati perjanjian. Ya, menepati perjanjian. Jangan diingkari perjanjian itu. Kalau sudah dibuat, ya sudah ditepati. Ya, jangan diingkari dan lain sebagainya. Dalam hal ini Allah juga memerintahkan, ya, Allah sebutkan di antara akhlak yang mulia adalah menepati perjanjian di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat ke-20 ya. Surat Ar-Ra'd ayat nomor 20. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu mereka adalah orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan, tidak mengingkari perjanjian. Ya memang berat. Dalam hal ini para sahabat ketika melihat Abu Jandal ini harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik, ya mereka berat, tapi ini sudah perjanjian, ya nggak bisa apa-apa. Hanya dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, berpesan kepada Abu Jandal, isbir wahtasib, sabar dan mengharapkan pahala. Ya, berharaplah pahala. Ya, jadi kalau dalam hal ini juga mengingatkan kita untuk meringankan musibah itu dengan sabar dan mengharapkan pahala. Ya, kalau misalnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada ujian, ada musibah ini, musibah itu, bahkan sebagian orang mengatakan kok nggak berhenti ya, habis anak sakit, kemudian ada lagi, kayak bertubi-tubi gitu loh. Ya, ada orang seperti itu. Mungkin ya kita pernah mendengar orang sambat, ya, orang curhat, saya ini kok nggak berhenti ya, cobaan gitu. Ya sudah, isbir wahtasib, sabar, berharaplah pahala, kan begitu. Tetap ya, kita bukan sabar itu kan bukan berarti pasrah gitu ya. Tetap sabar itu dalam artian sabar ya kita berusaha, apa yang bisa kita lakukan. Bukan berarti sabar itu pasif ya, tidak. Ya, tetap sabar, kita berharap pahala. Kalau misalnya kita diuji dengan sakit kan, ya sudah saya sabar, saya nggak usah berobat, ya bukan begitu. Sabar itu bukan berarti pasif ya. Apa yang bisa kita lakukan, ikhtiar, usaha, tetap lakukan. Tawakal tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi diantara pelajaran juga dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu harus menepati janji. Apa yang sudah dijanjikan maka kita tepati. Jangan kita ingkari. Jangan diingkari, apalagi dikhianati. Yang berikutnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang salah satu pelajaran juga dari Sulhul Hudaybiyah ini, yaitu pentingnya memberikan teladan. Ya, pentingnya memberikan teladan atau contoh yang baik. Dari mana pelajaran ini kita ambil?
yaitu indama amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil halqi wan nahri falam ya'tamiru faqama wa dakhala ala ummi Salamah radhiyallahu anha faqalat lahu ukhruj ilaihim wad'u haliqaka wa hlaq ra'saka wanhar hadiyaka falamma fa'ala dhalika tasabaka as-sahabatu ila halqi ru'usihim wa nahri hadiyihim wa hadha yadullu ala hamiyatil qudwatil hasanah wa annaha tu'assiru aksara min ta'siril qaul. Jadi pentingnya memberikan keteladanan. Ini salah satu pelajaran dari Sulhul Hudaybiyah. Dari mana kita ambil? Kalau kita ingat kisah Sulhul Hudaybiyah ini, waktu itu kan selesai perjanjian, sudah selesai, ditulis. Ya, kalau bahasa kita hitam di atas putih sudah ada. Ali bin Abi Thalib yang nulis radhiyallahu an. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, cukurlah kepala kalian dan sembelihlah hewan kalian. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan, kan ini enggak jadi umroh, tapi tetap ini ada dalam pembahasan masalah fikih itu ihsor ya. Ihsor itu kalau seseorang sudah sudah berniat untuk umroh, ternyata ada hal-hal yang menghalangi, mungkin ini mungkin itu, maka dalam hal ini ada pembahasan tersendiri. Maka dalam hal ini Nabi SAW enggak jadi umroh, enggak boleh kan. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu kan kaum muslimin itu balik ke Madinah, enggak boleh umrah di tahun ini. Tahun depan silakan, dikasih waktu 3 hari untuk masuk ke kota Mekah, umrah silakan dalam keadaan aman, tidak ada gangguan dan sebagainya. Ini di antara isi Hudaybiyah, isi perjanjian itu ya. Jadi ini kan ya sudah perjanjian sudah perjalanan jauh, ratusan kilometer ya, sampai tinggal dikit lagi sudah sampai ke Mekah, tinggal umrah dan sebagainya. Tapi isi perjanjian tetap perjanjian. Perjanjian harus ditepati ya. Maka dalam hal ini isi perjanjian itu kaum muslimin harus balik ke Madinah, enggak boleh umrah di tahun tersebut ya, enggak boleh umrah di tahun ke-6, bolehnya nanti tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, bolehnya di tahun depan. Maka Nabi perintahkan para sahabat, cukurlah kepala kalian, rambut kalian cukur, sembelihlah hewan-hewan kalian. Waktu itu para sahabat masih diam, mungkin masih dalam bahasa kita masih shock gitu ya. Sudah dalam artian sudah perjalanan, sudah rindu untuk umroh ya, sudah sekian tahun mungkin ya, mulai tahun pertama sampai tahun ke-5 Hijriah sampai tahun ke-6 itu mereka sudah lama tidak mengunjungi Baitullah, tidak mengunjungi Masjidil Haram untuk umroh ya. Dengan kerinduan yang memuncak, persiapan yang sudah dilakukan, perjalanan yang sudah hampir sedikit sampai ke kota Mekah. Namun di sini sudah ada perjanjian, dan ini Allah semuanya yang mengatur semuanya, Allah yang menakdirkan. Waktu itu para sahabat belum ada yang respon. Nabi perintahkan cukur rambut, menyembelih hadiyu, menyembelih hewan. Waktu itu para sahabat masih belum merespon. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi masuk ke ke istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Beliau sharing kepada istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Waktu itu yang diajak memang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj ilaihim." Coba Anda keluar. Ya, Anda panggil tukang cukur Anda cukur kepala Anda, rambut kepala Anda, kata Ummu Salamah. Kemudian Anda sembelih hewan Anda. Kemudian ide ini dari Ummu Salamah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi keluar. Kemudian beliau minta salah seseorang itu untuk mencukur rambut kepala beliau, dan beliau menyembelih hewannya. Langsung setelah itu para sahabat mencukur rambut kepala mereka masing-masing. Ya. Jadi ini dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh, ngasih teladan. Dan ini ini banyak ya. Kalau kita perhatikan seluruh kehidupan Nabi itu uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Ya. Dan dalam ini salah satu contoh, dalam ini Nabi ngasih contoh. Beliau mencukur rambut kepalanya dan beliau menyembelih hewannya. Ini langsung dicontoh oleh para sahabat semuanya. Ya, langsung dicontoh oleh para sahabat. Ya, ini sekali lagi dalam mendidik, dalam mentarbiyah, itu suri tauladan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat-sangat penting dalam mendidik generasi, ya, dalam mendidik anak, ya, itu adalah dengan memberikan teladan. Seorang guru, seorang dosen,
Ya, seorang bapak ngasih contoh yang baik kepada anak didiknya, kepada anaknya, kepada putra-putrinya. Ya. Kalau seorang ayah memerintahkan anaknya untuk ke masjid sholat berjamaah, maka seorang bapak harus ngasih contoh. Ya. Masuk anaknya dikongkon nang masjid, bapaknya jagongan nang ruang tamu, kan enggak masuk akal berjamaah ya. Ya, ini enggak bener lah. Hal seperti ini tidak tepat. Ya, maka kalau seorang bapak memerintahkan anaknya ke masjid, anak laki-lakinya ke masjid sholat berjamaah, ya bapaknya ngasih contoh. Ya. Kalau kita ingin anak kita rajin baca Al-Quran, ya bapaknya ibunya ngasih contoh baca Al-Quran di rumah. Ya. Supaya anak-anaknya, oh bapakku itu Masya Allah di rumah rajin baca Quran, akhirnya dicontoh sama anaknya. Ya, jadi berikan teladan, karena teladan itu lebih berkesan daripada ucapan, kan begitu ya. Insya Allah keteladanan itu lebih membekas daripada sekedar ucapan atau tulisan. Ya, lihat secara langsung. Oleh karenanya kalau kita baca buku-buku tentang menuntut ilmu ya, di antara sebagian dulu di zaman para salaf itu, kalau mereka datang ke majelis ilmu itu bukan hanya ambil ilmunya, tapi lihat akhlak dari pengajarnya. Seperti di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Orang-orang yang datang ke majelisnya Imam Ahmad ini, selain mereka menimba ilmu, mereka lihat bagaimana sang imam ini memberikan akhlak, menampakkan akhlaknya. Ya, seperti itu. Ini pentingnya keteladanan. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu memberikan motivasi dalam berdakwah. Ya, dalam mengajak orang kepada kebaikan itu perlu ada motivasi. Perlu ada motivasi. Dalam hal ini motivasi yang paling besar adalah surga pastinya ya. Surga, pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi itu yang paling inti adalah surga, karena kita semuanya cita-citanya pasti surga. Kalau kita punya iman, kita beriman adanya surga. Ya. Dalam hal ini contoh ini pelajaran ini dari mana kita petik, yaitu dalam mengajak kepada kebaikan itu perlu adanya motivasi. Salah satu potongan kisah dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu Nabi SAW mendoakan orang-orang yang mencukur rambutnya dengan habis, membotakkan kepalanya, itu dengan doa 3 kali. Allahumma arham al-muhallikin. Ya, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ini yang laki-laki ya. Ini kan Nabi memberikan motivasi. Motivasinya beliau mendoakan Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya. Kemudian beliau berdoa lagi Allahumma arham muhallikin. Ya, kemudian baru al-muqassirin, dan yang memendekkan rambutnya. Ya, jadi yang mencukur habis ini didoakan lebih banyak oleh Nabi SAW daripada orang yang sekedar memendekkan rambutnya. Ya, maka dalam hal ini Nabi memberikan motivasi. Motivasinya berupa doa. Ya, motivasinya apa? Motivasi dalam ini berupa doa. Dan doanya Nabi kan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam mengajak kepada kebaikan itu perlu ada sebuah motivasi. Ya, sebuah motivasi, yaitu motivasi yang tertinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Ini motivasi-motivasi yang harus dinomorsatukan. Ya, harus dikedepankan. Jangan motivasi itu melulu materi dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini kan fana, dunia ini kan hancur, dunia ini akan sirna. Ya. Tapi kalau kita motivasinya akhirat itu kekal, abadi dan selama-lamanya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam mengajak kebaikan, perlu motivasi. Misalnya kita ngajak anak kita untuk hafal Quran, maka tanamkan motivasi untuk menghafal Quran. Ini adalah pahala yang tinggi, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu hafal Quran begini-begini, ya. Jadi motivasi dalam mengajak kebaikan itu adalah motivasinya akhirat. Setelah itu baru motivasi manusia sifatnya materi tidak masalah. Itu cuma sekedar pengikut, ya, tabi, bukan inti. Kemudian yang berikutnya di antara yang kita ambil dari pelajaran dari Sulhul Hudaybiyah ini
adalah beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir. Dari mana dalam hal ini kita ambil an-nudrika anal ibrata bima ta'ulu ilahil umur wa asa an yakrahal mu'minu syai'a wa yakunu khaira faqad kariha ba'du sahabati sulhal hudaybiyah wa ma fihi min syurutin wa tabayyana ba'da dhalika ma fihi minal khairi lil islam wal muslimin yaqulu Ibnu Hajar an hadal fath. Dalam hal ini pentingnya beriman kepada takdir. Ya. Dan itu kewajiban ya. Iman kepada takdir ini sebuah kewajiban. Karena termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Iman kepada takdir ini kan sebuah kewajiban, nggak bisa di otak-atik gitu loh para jemaah. Harga mati. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dalam perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin harus balik ke kota Madinah. Nggak bisa umroh di tahun itu. Ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kan disebut dalam hadis seperti itu. Ya. Maka dalam hal ini orang yang beriman itu menerima ya legowo lapang dada terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ya, memang satu sisi ya ada berat-berat dalam hati itu ada. Ya. Berat dalam hati itu ada, tapi beratnya dalam hati itu tidak boleh mengalahkan keimanan kita kepada takdir. Ya, kan disebutkan dalam Al-Quran wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, pada sesuatu itu baik bagi kalian. Ya, wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairun lakum. Bisa jadi kalian nggak senang terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Ya, seperti dalam hal ini, ya para sahabat tetap ya eman berat. Kita sudah pengen umroh, rindu untuk datang ke Baitullah, tapi ternyata dalam ini Allah menakdirkan lain. Ya, di tahun itu mereka nggak bisa umroh. Ya ini, ya itulah takdir. Dalam artian Allah menetapkan begini, kita pasrah, kita nerima. Ya, dan memang itu ada kebaikan-kebaikan nanti, kebaikan-kebaikan setelah sulh Hudaybiyah ini banyak. Kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang muncul setelah sulh Hudaybiyah ini banyak. Ya, ini banyak setelah itu. Maka kalau kita ingat ayat tadi wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu pada sesuatu ini baik kalian. Kalau kita lihat ayat itu, Allah menutup ayat itu dengan redaksi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini perhatikan ini. Wallahu ya'lam. Allah yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Ilmu kita ini terbatas para jemaah. Ilmu kita ini sedikit, ilmu kita ini pendek. Ya, dan Allah yang Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudah semuanya pasrahkan. Setelah kita doa, usaha, ikhtiar, sudah semuanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha adil. Allah enggak menzalimi hambanya, sedikit pun Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Ya. Jadi kan mengerikan sekali kalau ada orang mengatakan takdir itu kejam. Kan ada orang kayak gitu kan. Dulu yang mungkin zaman kita muncul kayak gitu, orang-orang kayak gitu juga ya mungkin masih ada. Ya jangan sampai terbesit dalam benak kita atau terpleset dalam lisan kita mengatakan takdir itu kejam. Ini bahaya. Ya, apa yang Allah takdirkan itu pasti mengandung kebaikan. Mungkin kita nggak tahu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, karena akal kita terbatas. Ya, akal kita terbatas. Ya ini salah satu petikan pelajaran dari sulh Hudaybiyah ini adalah beriman, urgensi keimanan kepada takdir. Dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah, pensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa kana fis surati dhahirati daiman lil muslimin wa fis suratil batinati izzan lahum. Kata Ibnu Hajar, sepintas memang sulh Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin. Wa fi suratil batinah, tapi kalau mau direnungi, diperhatikan dengan betul-betul dan seksama, maka sulh Hudaybiyah ini adalah kemuliaan bagi kaum muslimin, kemenangan bagi kaum muslimin. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Fa'alal muslimi alla yata'ajjala wa yahkumu 'alal umuri bidhahiriha wal yas'alallahu al khaira al ajila wal ajil wa yarda bima yaktubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim tidak tergesa-gesa. Ya, jangan kupu, jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu. Kok kayak gini ya? Kok begini ya? Wah, kok
kok eman kayak gini, jangan seperti itu ya. Maka hendaknya semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara juga pelajaran dari Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah. Kemudian yang berikutnya dari pelajaran-pelajaran ini juga kana lihada sulhu nata'iju adimatun nujizu syai'an minha. Dari Sulhul Hudaybiyah ini ada pelajaran yang lain, di antaranya adalah kewibawaan orang-orang musyrik itu semakin berkurang. Ya. Dan kemuliaan kaum muslimin semakin bertambah. Ini dari Sulhul Hudaybiyah. Ya, disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid, "Zahabu haibati Quraisyin bidalili mubadarati khuza'ati lil indimam ila ahdi sallallahu alaihi wasallam wa aqdihi duna khaufin min Quraisy." Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, itu di antara poin-poin Hudaybiyah ini apa? Kalau ada orang ya yang dia setelah perjanjian ini mau bergabung dengan kaum muslimin, bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka silakan. Kalau ada orang yang setelah Hudaybiyah ini mau bergabung dengan orang-orang musyrik, maka silakan. Ya, ini selain dari yang tadi yang lari dari kota Mekah, memang harus dikembalikan. Ini yang bukan yang lari dari kota Mekah, yang waktu itu ya di tempatnya masing-masing selain dari kota Mekah, kalau ada orang yang mau masuk Islam maka enggak boleh dihalang-halangi. Ini kan kemenangan bagi kaum muslimin, ini kan kemuliaan. Oleh karena itu salah satu kabilah namanya kabilah Khuza'ah, setelah Sulhul Hudaybiyah mereka langsung masuk Islam, menampakkan keislaman mereka, enggak takut lagi, tidak khawatir lagi. Ya, ini kan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian di perjanjian Hudaybiyah ini i'tirafu Quraisyin biqiyanil muslimin. Ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang diantara isi perjanjian ini adanya gencatan senjata selama 10 tahun ya, kalau saya ingat itu 10 tahun. Jadi tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada penganiayaan, tidak boleh ada kezaliman setelah perjanjian Hudaybiyah ini dalam waktu sekian tahun. Ini kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang musyrik ini sudah mengakui keberadaan kaum muslimin, memperhitungkan keberadaan mereka. Ini bukan orang yang remeh sekarang ini. Jadi Nabi SAW dan para sahabat ini bukan orang yang ecek-ecek lagi. Buktinya apa? Orang-orang musyrik mau mengadakan perjanjian ini kan menunjukkan mereka sudah mengakui keberadaan mereka, diakui. Ya, keberadaan mereka bukan lagi dipandang sebelah mata, bukan lagi dianggap sepele seperti di awal-awal dakwah Islam dan sebagainya, dakwah tauhid. Tapi ini mereka sudah berbeda. Ya, walaupun waktu itu kaum muslimin jumlahnya tidak banyak, masih banyak kan orang-orang musyrik, banyak kan orang-orang kafir. Tapi dengan adanya perjanjian ini, Hudaybiyah ini, orang-orang musyrik sudah mengakui keberadaan kaum muslimin dengan adanya perjanjian ini. Ini kemenangan juga bagi kaum muslimin, menguntungkan kaum muslimin juga. Kemudian di sini ikhtilatul muslimina bil musyrikin wa ta'sirihim alaihim wa sima'ihim lil Islam wa musyahadatihim an qurbin li a'malil muslimin. Ya, maka dalam ini adalah sebuah hal yang menggembirakan. Jadi setelah perjanjian ini Hudaybiyah, maka orang-orang yang di Mekah yang sudah masuk Islam, mereka tidak dianiaya. Ya, mereka tidak disiksa lagi. Mereka bisa menampakkan keislaman mereka. Mereka sholat dengan leluasa, mereka baca Al-Qur'an. Maka dengan hal ini terjadinya aktivitas, terjadinya orang-orang musyrik itu mereka bisa mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang muslim. Ya. Karena awalnya kan kalau kita lihat sejarah itu ketika awal Nabi berdakwah itu kan kalau ada baca Al-Qur'an dipukuli, ya, diancam. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah ini tidak ada gencatan senjata, tidak ada penganiayaan, tidak ada kezaliman dan lain sebagainya. Maka orang yang sudah masuk Islam yang waktu itu di Mekah, mereka belum bisa hijrah ke Madinah, mereka bisa menampakkan keislaman mereka dengan leluasa, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Maka dengan inilah orang-orang Islam bisa menampakkan keindahan Islam di hadapan orang-orang musyrik. Ya, mungkin dengan hal ini orang-orang yang mereka masih dalam kesyirikan, yang belum dapat hidayah, mereka sedikit demi sedikit melihat orang Islam kok kayak gini, begini, mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini
juga tentang pelajaran-pelajaran penting dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian-perjanjian dari Hudaybiyah. Ya. Kemudian setelah Sulhul Hudaybiyah ini apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang akan dibahas setelahnya. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, beberapa poin ditulis hitam di atas putih. Maka setelah ini ada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini beliau penulis mengatakan ba'da sulhil Hudaybiyati yakunur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad farigha min aduwwin ladudin lil Islam wal muslimin wa bitali tamakkana min tafarruhi li a'malin ukhra. Setelah sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan satu musuh. Ya. Beliau sudah menyelesaikan satu musuh, yaitu orang-orang musyrik. Dengan perjanjian ini sudah tidak ada gencatan senjata. Ya, tidak ada kezoliman, penganiayaan. Ini selesai, satu musuh ini selesai, orang-orang musyrik. Tinggal musuh-musuh yang lain, orang Yahudi nanti dulu. Nanti akan dibereskan juga. Ya. Oleh karenanya di sini dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, qad farigha min aduwwin ladud. Nabi telah menyelesaikan salah satu musuh yang berbahaya, yaitu orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Ya. Yang mengancam keberadaan kaum muslimin. Ini sudah Nabi selesaikan dengan adanya Sulhul Hudaybiyah. Ya. Oleh karena itu, maka beliau segera melakukan aktivitas yang lain, mislu atawajjuh ilal yahud fi aqridarihim, misalnya dengan membereskan urusan dengan orang Yahudi, atau menulis surat ke raja-raja di luar kota Madinah. Ya, inilah yang akan kita bahas setelah ini, yaitu pembahasan di halaman 547 fiqh sirah fi rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wal umara. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera beliau mengirim surat kepada raja-raja dan kepada para pimpinan-pimpinan yang ada di luar kota Madinah. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Beliau menulis surat, beliau memerintahkan sahabat yang bisa nulis untuk nulis surat. Setelah surat ini selesai ditulis, maka surat ini diantar oleh salah seorang sahabat ke raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di luar kota Madinah. Ya. Ba'da ghazwatil Hudaybiyah wa ma jara fihi min sulhin bainal muslimin wa Quraisy. Ba'da ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi mukatabatil muluki wal umara. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi pun mulai untuk mendakwahi, mulai melebarkan sayap dakwah. Ya, beliau mulai melebarkan sayap dakwah keluar kota Madinah, keluar Jazirah Arab. Ya, keluar Jazirah Arab, yaitu dengan menyampaikan surat-surat. Ya, menyampaikan surat-surat. Wal bahisu fi tarihi hadhihi rasail yajidu itiraban bainal mu'arrikhina fi tarikhiha wa laysati an ajzihima bi tarikhin muhaddatin laha siwa anna al marji'a huwa anna tawajjuh ar-rasuli nahwal kitabati wa ba'sar rusuli kana ba'da sulh. Intinya Nabi menulis surat, mengirim surat kepada raja-raja, pimpinan-pimpinan itu setelah Sulhul Hudaybiyah di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah. Ya, di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di sini walamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba qila lahu. Ketika Nabi perintahkan sahabat untuk nulis, jadi redaksinya dari Nabi. Redaksi isi suratnya itu dari Nabi. Yang nulis para sahabat. Ya, karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah surat ini ditulis, redaksinya dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Para sahabat ini ngomong atau menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kurang lebih orang-orang di luar Jazirah Arab itu mereka tidak akan menerima surat kecuali di situ ada stempelnya. Ada apa? Stempelnya. Jadi surat seperti zaman kita ini sudah ada zaman dulu para jemaah. Surat itu dikatakan resmi kalau ada apa? Stempelnya, ada kopnya. Kalau sekarang kan ada kop suratnya, ada stempelnya, ada tanda tangannya, ini baru resmi. Ini juga berlaku di zaman dulu, di zaman Nabi. Ya, raja-raja kayak raja Persia, raja Romawi, raja Mesir, raja Najasyi, itu mereka nggak akan terima surat kecuali ada stempelnya.
baru dari sinilah Nabi SAW membuat cincin, ya, khotam, namanya khotam. Beliau minta kepada para sahabat untuk dibuatkan cincin, ya, yang fungsinya cincin ini juga sebagai stempel. Apa namanya cincinnya Nabi ini bertuliskan Muhammad Rasul Allah, Muhammadun Rasulullah, begitu. Tapi 3 kata, bukan satu baris gini ya, bukan satu baris memanjang, tapi dibuat Muhammad Rasulullah di sini, Muhammadun Rasulullah. Ya, itu cincinnya Nabi kayak gitu, cincin sekaligus stempel. Ya, setelah surat itu selesai, maka beliau stempel dengan cincinnya tadi, stempel Muhammadun Rasulullah. Ya, baru surat itu dikirim. Wa min awsaqir rasail tilka risalah allati ba'asaha Rasul ila Hiraqal. Haitsu warada nasuha di risalah fi Sahihil Bukhari. Jadi banyak ya. Nabi kirim surat itu banyak. Ke raja ini, pimpinan ini semuanya dikirimi surat. Di antara surat yang dikirim oleh Nabi kepada Raja Romawi ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari redaksi isi surat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Hiraqal. Ini yang kita bahas ya. Sampai di sini, nanti setelah kita baca isi suratnya, adapun faedah-faedah dari pelajaran ini nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, yaitu isi suratnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ibni Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal azimur Rum. Ya. Jadi min Muhammad ibni Abdillah wa rasuli, dari Muhammad bin Abdillah utusan Allah Subhanahu wa taala, ila Hiraqal, kepada Hiraqal azimur Rum, ya, pemimpin bangsa Romawi. Jadi Nabi menghormati Hiraqal ini. Disebutkan azimur Rum, pemimpin bangsa Romawi. Ya, jadi Nabi menghormati. Beliau menghormati raja ini dengan menyebutkan azimur Rum. Ya. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sini Nabi seperti itu. Ya. Amma ba'du. Kemudian amma ba'du. Fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Ya, maka isi surat itu, aku mengajak Anda untuk masuk ke dalam Islam, kata Nabi dalam isi suratnya tadi. Aslim taslam. Masuk Islam kau akan selamat. Aslim taslam. Ini isi suratnya tadi ya. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepada Anda pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, kalau Anda berpaling, fa inna ma 'alaika ismul arisiyin. Tapi kalau Anda berpaling, Anda dapat dosa dan dosanya rakyat Anda. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan satu ayat. Nabi menyebutkan satu ayat di isi surat tersebut, yaitu di surat Ali Imran ayat 64. Ya, Ali Imran ayat 64. Yaitu ayat yang berbunyi, Allah berfirman, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Yang artinya, ya ahlal kitab. Ini Hiraqal ini ahli kitab. Ya, dia baca Taurat, dia baca Injil. Hiraqal ini, Heraklus. Ya, bahasa kita Heraklus. Ya ahlal kitab, baik ahli kitab, baik orang-orang yang diturunkan kepada kalian kitab. Ya, ta'alau ila kalimah, kemarilah kepada suatu kalimat, sawa'im bainana wa bainakum, yang dimana kalimat ini sama antara kita dengan kalian. Kalimat ini kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat? Allah na'budu illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini isi surat tadi. Jelas, tegas isinya. Ya, wibawa para jamaah. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak boleh menjadikan sebagian di antara kita dengan sebagian lain tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, faqulu, maka ucapkan, isyhadu, maka saksikan, bi anna muslimun, kita ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isi suratnya tadi seperti itu. Wa fihi, kemudian disebutkan oleh penulis, wa fi qissati Hiraqal ma Abi Sufyan lamma sa'alahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa asya'il ukhra ba'da wurudi ar-risalah ilaihi yahmiluha
Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu wa lam yastajib Qaisar wa in kana raddan jamilan lakinnahu dhanna bi mulkihi fa lam yuktab lahul hidayah. Jadi surat ini sudah sampai, surat tadi sudah sampai ke tangannya Herakl, sudah sampai ke tangannya Heraklus. Surat ini itu dibawa oleh seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Ya, jadi Nabi perintahkan Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu untuk membawa surat ini kepada Herakl. Ya, Dihya al-Kalbi. Ini seorang sahabat yang saya ingat, ini beliau yang sahabat yang ganteng, yang tampan. Jadi kalau malaikat Jibril itu menyamar sebagai manusia, ya, maka beliau menyamar seperti Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam kitab seperti itu, dalam beberapa referensi seperti itu. Ya, setelah surat ini sampai ke tangannya siapa tadi? Heraklius, ya, dibaca, maka Heraklius ini memanggil Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya dialog antara Herakl dengan Abu Sufyan. Bagaimana Abu Sufyan ini diinterogasi, ditanya. Ya, Abu Sufyan ini dipanggil oleh Heraklius, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana begini-begini, itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Tapi nanti akan disebutkan juga bahwasanya Herakl ini beliau tidak masuk Islam. Beliau lebih dalam bahasa kita ngaboti kerajaannya. Kalau dia masuk Islam pasti akan dilengsarkan sama rakyatnya, bahkan dibunuh sama orang-orang Romawi. Ya. Tapi di sini nanti akan disebutkan insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah taala, bahwasanya Herakl ini membalas surat ini dengan balasan yang baik. Ya. Karena nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah, ada seorang raja yang dikirimi surat oleh Nabi, suratnya Nabi ini disobek-sobek, kurang ajar. Ya. Herakl ini tidak, surat ini dibaca, ya, disimpan, tidak disobek-sobek seperti raja yang lain, raja Persia. Nanti akan disebutkan bahwasanya raja Persia ketika dikirimi surat oleh Nabi, suratnya ini malah disobek-sobek. Ya, ini yang kurang ajar. Maka akan terjadi apa yang terjadi di kerajaan Persia. Mungkin sampai di sini dulu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali, pelajaran demi pelajaran yang bisa kita petik dari perjanjian Hudaybiyah. Ini sedikit pelajarannya. Kalau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang lain yang disebutkan dalam buku-buku yang lain, mungkin belum kita bahas, maka silakan kita baca, ya, silakan kita menggali. Karena disebutkan oleh para ulama lebih dari 100 pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah. Itu lebih dari 100. Apa yang kita sebutkan ini cuma beberapa saja. Ya, kalau kita mau lebih mendalami, silakan kita membaca buku-buku sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.